Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa di Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Jelang pembukaan Munas Golkar, Bambang Susatyo menyatakan mundur dari bursa Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah petinggi Partai Golkar. Sebelumnya bursa calon Ketua Umum Partai Golkar ini sempat memanas karena Bambang Susatyo ini menyatakan akan maju menjadi calon Ketua Umum Golkar untuk menantang calon Ketua Umum petahana Erlangga Hartarto, dan sebelumnya juga saling klaim dukungan antara kubu Bambang Susatyo dan juga kubu Erlangga Hartarto terjadi, di mana kubu Bambang Susatyo mengatakan telah mengantongi suara sekitar 441 dari 559 suara yang berasal dari DPD 1 dan 2 atau artinya ini sebesar 78,9%. Sementara itu kubu dari Erlangga Hartarto juga tidak mau kalah, mengklaim telah mengantongi suara 514 dari 559 suara yang berasal dari DPD 1 dan juga DPD 2. Nah, sebagai penantang terkuat dari Erlangga Hartarto, mundurnya Bambang Susatyo ini menjadi pertanyaan mengingat manuver yang dilakukannya selama ini. Apa sebetulnya yang mendasari mundurnya Bambang Susatyo? Apakah ada kesepakatan politik di antara kedua pihak ataukah ada tekanan tertentu? Nanti kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan ini bersama para narasumber. Namun sebelumnya kita akan ikuti terlebih dahulu pernyataan dari Bambang Susatyo dan juga Erlangga Hartarto berikut ini. Menjaga persatuan dan mendengarkan saran, pendapat, nasihat para senior, dan saya tidak bisa melawan nasihat-nasihat senior saya. Pertimbangannya agar Partai Golkar tetap solid dan maju, dan ada momentum bahwa nanti malam juga akan menyelenggarakan Munas. Kita merajut kesatuan dan seluruh kekuatan Golkar dipersatukan, dan di sini ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak Agung Laksono, ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Luhut Binsar Panjaitan bersama seluruh DPD 2 dan DPD 1, insya Allah membuktikan bahwa kita solid dan kita satu. Dan nanti saya bersama Pak Bambang Susatyo dan seluruh jajarannya, kita akan menata kembali partai ini sehingga partai yang kemarin mendapat masalah dalam 3 tahun awal, alhamdulillah kita posisinya sudah cukup bagus, dan ini dengan kita bersatu, seluruh kekuatan itu ada. Dari 9 calon ketua umum yang mendaftar, 4 diantaranya telah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. Artinya dari 9 calon ketua umum ada 5 diantaranya yang telah lolos verifikasi administrasi. Dan nama Bambang Susatyo masih ada dalam bursa calon ketua umum Golkar karena sampai saat ini belum ada surat resmi untuk mundur dari bursa calon ketua umum. Jika kita bicara mengenai mekanisme pemilihan ini bisa dilakukan dengan secara aklamasi, musyawarah mufakat atau voting tertutup, dan persyaratan untuk diajukan sebagai ketua umum adalah mengantongi sekitar 30% suara DPD 1 dan juga 2. Nah, memang mengenai dukungan 30% ini sempat menjadi polemik karena ada kemudian yang menilai dari ADART Partai Golkar di pasal 50 ayat 1 ada kemudian kalimat yang mengatakan pemilihan ketua umum DPP pusat diantaranya dilaksanakan secara langsung oleh peserta musyawarah. Nah, kita akan lihat nantinya akan seperti apa suara peserta Munas, apakah akan berlangsung aklamasi atau voting tertutup. Terlepas dari peta persaingan calon ketua umum, terpilihnya ataupun ketua umum Golkar terpilih nanti akan menduduki kursi panas. Pasalnya dari sisi perolehan kursi legislatif, suara Golkar cenderung turun sejak tahun 2004. Kita lihat pada saat kemudian di 2004, Golkar berhasil meraih 127 kursi atau sekitar 21,58%, sementara di tahun 2009 kembali menunjukkan tren penurunan 105 kursi menjadi 14,45%, dan tren penurunan kursi ini terus berlanjut hingga tahun 2019, di mana di tahun 2014 kemudian menjadi 91 kursi, sementara di pemilu 2019 menjadi 85 kursi. Padahal sejak fusi partai politik diterapkan di tahun 1971, Golkar selalu mendominasi lebih dari 70% kursi DPR dan MPR RI. Benarkah mundurnya Bambang Susatyo ini akan sekedar untuk mencegah adanya perpecahan di internal Partai Golkar, atau ada kesepakatan politik dan intervensi antara kedua kubu? Kita akan membahasnya bersama 3 orang narasumber karena telah hadir di studio Ketua DPP Partai Golkar Bapak Andi Sinulinga dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah. Dan sebelum kita berbincang di studio, saya juga akan menyapa
narasumber yang telah hadir di luar studio. Ada Ketua DPP Partai Golkar, Kang Aceh Hasan Sadzili. Selamat malam, Kang Aceh. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Mas Hanta, Bang Ucok, selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Malam, Ja. Kita akan awali perbincangan ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, ini kita lihat dari sikap seorang Bambang Susatyo. Di Oktober menyatakan tidak akan maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian di November ternyata maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Desember hari ini menyatakan mundur dari bursa calon Ketua Umum Golkar. Apa alasannya sampai bisa berubah sikap dalam waktu 3 bulan terakhir ini? Alasannya ini saya baca ya, alasannya saya nggak mendengar langsung dari Mas Bambang, tapi saya baca ini. Alasan yang pertama itu disampaikan bahwa beliau mencermati perkembangan Partai Golkar yang semakin hangat dan untuk kepentingan nasional, ya situasi ekonomi kita sedang begini dan kita perlu solid dan kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan ancaman ekonomi global ya. Itu pernyataan di depan media. Sebetulnya apakah memang ada tekanan? Itu yang saya mau jelaskan. Kan ini kan teks ya. Kemudian orang semua tahu bahwa pertemuan itu mundur itu setelah pertemuan dengan Pak Luhut. Ya. Nanti Mas Hanta bisa jelaskan siapa namanya Luhut bin Sarpanjaitan ini kan. Dia orang kuat di negeri ini, gitu, nggak bisa kita Anda ini mengatakan ada faktor Luhut bin Sarpanjaitan di balik mundurnya seorang Bambang Susatyo? Sulit untuk tidak mengatakan tidak begitu, ya. Common sense publik pasti mengatakan bahwa beliau diminta untuk mundur dan faktanya memang begitu. Oke, kita konfirmasi lagi, diminta untuk mundur atau mundur secara sukarela? Diminta untuk mundur dengan beberapa pertimbangan dan alasan-alasan bersatu. Tadi kan kita udah lihat tadi itu pidato Pak Erlangga, satu lagi sama-sama membangun Golkar ke depan. Nah, saya sebagai orang yang mendukung Pak Bambang Susatyo ya dengan penuh harapan dan saya yakin sekali kalau Munas itu terjadi dengan voting sebagaimana layaknya di Partai Golkar, saya yakin Mas Bambang menang. Nah, karena dia kuat itulah kemudian diminta mundur. Nah, karena dia kuat artinya diminta mundur seperti itu. Ya kalau nggak kuat ngapain disuruh mundur? Kita konfirmasi ke Kang Aceh bagaimana pendapat Pak Andi menurut Kang Aceh karena Bambang Susatyo kuat sehingga diminta untuk mundur, Kang Aceh. Ya, saya kira sudah mendahului ketentuan ya, mungkin sebagai bagian dari tim pemenangannya Pak Bamsud ya Bang Ucok harus mengatakan demikian. Tapi yang ingin saya tegaskan dan sampaikan pada kesempatan ini, tentu suasana yang sekarang ini menjelang musyawarah nasional dalam tradisi Partai Golkar, saya kira proses kompromi politik seperti ini adalah sesuatu yang absah dan biasa terjadi ya. Kenapa? Karena bagaimanapun proses yang panjang, ini kan sebetulnya proses bukan hanya katakanlah kita sebut misalnya bahwa hari ini publik melihat bahwa proses yang dianggap sebagai anti klimaks. Tapi menurut saya begini, prosesnya kan sebetulnya sangat panjang ya. Kita tahu bahwa Pak Bamsud pernah menjadi ketua DPR dan proses beliau menjadi ketua DPR pun juga kan bagian dari proses kompromi politik yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Kang Aceh. Yang kedua, Pak Bamsud juga diberikan tugas untuk menjadi ketua MPR. Ya, itu juga bagian dari proses penugasan Partai Golkar. Jadi saya kira dari semua proses tersebut kita harus maknai adalah bagian dari bagaimana proses pengambilan keputusan di Partai Golkar, proses politik Kang Aceh, tapi kita ingin lebih mengetahui apa yang terjadi, kompromi politik seperti apa yang terjadi pada saat pertemuan Erlangga Hartarto, Bambang Susatyo dengan para petinggi senior Golkar, termasuk diantaranya Luhut bin Sarpanjaitan. Ini kan sebetulnya adalah bagian dari proses kesepakatan ya yang dibangun antara Pak Bamsud, Pak Erlangga di dalam pemilihan ketua MPR yang lalu. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dari rentetan panjang proses yang terjadi pada sebelum-sebelumnya begitu. Dan itu saya kira sesuatu yang wajar saja kalau misalnya komitmen tersebut kembali ditegaskan di dalam
pertemuan terakhir menjelang Munas. Jadi menurut saya ini sesuatu yang biasa ya di dalam proses politik di tubuh Partai Golkar begitu. Baik, ya Mas Hanta, menurut Anda ini proses yang biasa atau seperti apa dengan kemudian sebelum Munas digelar ternyata Bambang Susatyo kemudian mundur dari bursa calon ketua Ya, umum? saya beberapa hari yang lalu diundang juga oleh panitia Munas Golkar. Apa tantangan Munas Golkar? Saya sampaikan ada 2 catatan. Satu, untuk Munas 2019 ini, apakah Golkar masih bisa melanjutkan paling tidak seperti 5 tahun yang lalu, meskipun dengan berbagai catatan, yaitu menghadirkan Munas yang demokratis, yang terbuka, yang transparan. Jadi mau apapun caranya, tetapi tidak ada proses pemaksaan, prosesnya demokratis dan terbuka. Satu itu. Apakah berhasil atau tidak? Dan saya melihat Kang Aceh ini peluangnya semakin mengecil. Harapan saya dari luar untuk melihat perkembangan partai. Yang kedua, apakah Golkar untuk Munas kali ini bisa bertransformasi, dia menentukan calon ketua umumnya betul-betul ditentukan oleh faktor internal partainya, oleh Golkar sendiri, tidak bergantung pada faktor eksternal. Anda atau melihat kekuasaan. ada faktor eksternal yang juga ikut? Saya selalu mengikuti sejak awal semua pemilihan ketua umum Golkar era reformasi, ya sebelum reformasi apalagi, itu sangat ditentukan oleh faktor eksternal, yaitu saya harus sebut kekuasaan yang berkantor di Medan Merdeka Utara. Oke, Kang Aceh, tanggapannya? Ya saya kira ya sekali lagi perlu saya tegaskan ya proses yang terjadi di tubuh Partai Golkar kan selalu ada yang memang prosesnya dilakukan melalui proses pemilihan terbuka dan memang tidak bisa dipisahkan dari faktor eksternal itu. Walaupun kami meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh proses yang terjadi di dalam proses internal tersebut adalah sepenuhnya karena memang kemandirian dari para pemilih atau pemegang suara yang dari sejak awal mereka pasti memiliki preferensi sendiri untuk menentukan arah Partai Golkar begitu. Nah, jadi saya kira saya kira semua kekuatan yang ada di internal Partai Golkar tentu punya harapan bahwa mereka mendapatkan dukungan dari apa yang disampaikan oleh Pak Mas Hanta Yuda itu gitu. Ini kan soalnya adalah siapa ya yang mendapatkan sinyal yang positif dari yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi gitu. Nah, baik Kang Aceh, kita akan lanjutkan kembali mengenai seberapa besar pengaruh internal dibandingkan faktor eksternal dari partai politik itu sendiri. Kita juga akan dengarkan tanggapan dari Pak Andi, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Andi mengenai dominasi antara pengaruh internal Golkar dan eksternal Golkar dalam menentukan ketua umum. Iya, sebagai partai yang terbuka tentu banyak variabel yang bisa mempengaruhi Partai Golkar kan. Tadi kan Bung Aceh sampaikan itu kan. Cuman koreksi saya kepada beliau adalah ini bukan biasa di Partai Golkar. Ini baru sekali terjadi. Belum pernah terjadi di Partai Golkar. Tadi kalau Bung Aceh mengatakan ini biasa di Partai Golkar, justru ini tidak biasa. Ini luar biasa dan baru sekali terjadi. Dari perjalanan Munas ke Munas ada kontestasi, kecuali sekali aklamasi Pak Erlangga dan kita semua di situ bagian dari yang memang semua ingin karena memang Munasnya pemilu tinggal sekitar 18 bulan lagi. Kita sadar sama-sama, kita semua fokus untuk 18 bulan itu dan aklamasi ya. Tapi jangan-jangan maju mundurnya seorang Bambang Susatyo ini bagian dari manuver juga untuk kemudian meningkatkan bargainingnya? Saya kira enggak ya, terlalu kecil gitu. Bambang dan kawan-kawannya hanya sekedar mau bargaining ya. Apa yang mau dibargainingkan di Partai Golkar? Untuk partai itu tempat pengabdian kok. Kayak saya misalnya secara pribadi. Karena tadi kemudian Bamsud mengatakan salah satu 4 poin yang menjadi latar belakang mundur adalah adanya rekonsiliasi antara kedua tim, baik tim Bambang Susatyo maupun Erlangga Hartarto. Apakah ada kesepakatan baru? Rekonsiliasi itu dimaksud supaya Golkarnya bagus. Kalau dia terus bertengkar kan Golkarnya nggak bagus. Nah karena itu rekonsiliasi dibutuhkan. Satu. Yang kedua, bentuk rekonsiliasi itu harus nampak dalam konfigurasi kepengurusan. Konfigurasi di AKD-AKD. Itu kan bentuknya, kan nggak mungkin sama kayak kita bilang sayang sama orang, kan harus ada bentuknya. Apakah artinya dengan mundurnya Bamsud artinya keinginan-keinginan Bambang Susatyo kemudian diakomodir oleh kubu Erlangga seperti kemudian idealnya begitu. pendukung Bamsud Kan itu ada di disampaikan AKD. tadi kan pidatonya disampaikan oleh Mas Bambang bahwa
ada rekonsiliasi dan kemudian disampaikan juga oleh Pak Erlangga bersama-sama. Karena itu saya kira konfigurasi besok sudah bisa dibayangkan bahwa pasti konfigurasi yang mewakili dari kedua kubu ya. Oke, Mas Hanta, apakah kemudian Anda bisa memprediksi hal ini akan terjadi di injury time, kemudian salah satu penantang terkuat mundur? Saya memprediksi salah satu opsi ini terjadi jika kuatnya intervensi eksternal. Jadi Seperti apa sekuat apa? Jadi di Golkar itu yang menentukan siapa ketua umum Golkar, saya mengurutnya, yang paling menentukan adalah kekuasaan. Jadi kalau Rara menjadi pemimpin tertinggi Republik ini, saya menunjuk siapa menjadi ketua umum Golkar. Itu harusnya Golkar mulai berubah. Berapa kali Munas silakan disangkal, saya melakukan riset panjang tentang Golkar, ya sangat ditentukan itu. Tapi itu kan ketika Golkar kedua, solid, bukankah ini juga akan berpengaruh pada suara Golkar itu sendiri di pemilu, pilkada seperti itu? Saya kira juga ini buktinya juga tidak berkorelasi. Justru kita lihat ini kemarin kan aklamasi, Pak Erlangga aklamasi, tapi kan kursinya turun. Pak. Zaman Pak JK kita solid sekali loh. Pak JK mimpin turun. Malah Bang Pak Ical juga solid sekali, Jadi turun belum juga tentu. kursi. Nah, saya lanjutkan satu itu faktor eksternal. Yang kedua baru faktor kapital, kekuatan uang, dan itu sangat semua tidak bisa memungkiri, bahkan gizi istilahnya itu diperlukan. Tapi itu nomor dua menurut saya, tetap kalah dengan yang nomor satu tadi. Barulah yang bumbu-bumbunya faktor ketiga, jejaring tokoh-tokoh senior Golkar. Jadi Bang Ucok ini kalau mau maju, yang keempat baru pemilik suara DPD. Jadi kalau sekuat apapun didukung DPD, didukung tokoh senior, tapi tidak yang itu akan gagal juga. Jadi ada mekanisme yang kerap terjadi dalam proses-proses pemilihan ketua umum Golkar ini. Nah, dari beberapa alasan kalau kita baca tadi ya, 4 alasan itu, saya juga menyayangkan kalau itu alasannya. Demokrasi itu kan kontestasi. Tanda petik bukan gaduh yang tidak jelas, justru kompetisi politik itu harus diarenakan, dilembagakan, justru itu meminimalisir potensi faksionalisme yang tajam yang akan merusak partai. Nah, tidak usah berdemokrasi kalau alasannya nanti stabilitas politik dan seterusnya. Tapi apapun lah, kalau kita lihat polanya ini simbiosis politik mutualisme, saling membutuhkan, saling memerlukan. Memerlukan, kalau Golkar solid, maka ini akan menjadi jangkar utama bagi kekuasaan tetap solid. Jadi ini partainya penguasa. Nah, tapi Golkar dalam kompromi politik selalu ada take and give seperti itu, Mas Hanta, dalam kompromi yang kemudian tadi terjadi antara Bambang Susatyo, Erlangga Hartarto, nah, ini pun kan pilihan. Kalaupun ada katakanlah pihak eksternal yang meminta tadi, Bang Ucok mengatakan misalnya faktor eksternal juga meminta Pak Bamsud untuk mundur, pilihannya kan dua. Pak Bamsud bisa tetap maju, nekat atau tidak. Tapi mungkin ada kalkulasi, hitungan realistis juga, implikasinya dan seterusnya. Beda ceritanya kalau Golkar misalnya sebagai partai yang paling senior memberikan tradisi positif, menunjukkan kepada publik, memberikan publik bagaimana proses pemilihannya tetap dipilih secara langsung, secara terbuka dan transparan. Nah, saya ingin membuktikan semua ketua umum Golkar, misalnya kita lihat dari awal di era reformasi tahun 98 itu, Pak Akbar Tanjung itu didukung oleh Presiden Habibie secara tidak langsung, mengalahkan Edi Sudrajat. Kemudian Akbar Tanjung dikalahkan oleh Pak Yusuf Kala, wapres sedang berkuasa saat itu. Kemudian 5 tahun kemudian Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Surya Paloh, Pak Abu Rizal Bakri menterinya SBY juga bagian yang didukung oleh kekuasaan. Apa yang coba Anda sampaikan, Mas Hanta? Yang dekat dengan kekuasaan, yang sentimen jaraknya paling dekat, sinyal yang dikirim itu selalu menang. Selalu memenangkan pertarungan di Golkar. Nah, sayangnya Golkar, pemilihnya juga, pemilik suara menunggu signal, menunggu ini didukung oleh mohon maaf istana siapa, dan itu akan menjadi ketua umum Golkar. Bagaimana kemudian nasib dari pendukung Bambang Susatyo, salah satunya nih Pak Andi ya? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai jeda berikut. Sehingga tidak mau nanti ada peran goncang-gancing politik membuat kita tidak fokus pada pekerjaan kami. Apalagi Pak Erlangga ini Menko Perekonomian, ya kita kan sama-sama kader Golkar. Kita nggak mau dong nanti kita nggak support pemerintah. Golkar jelas garisnya kan support Presiden Joko Widodo, jadi sudah itu aja. Pak Andi, tanggapannya? Ya, niatnya baik ya. Saya yakin niat Pak Luhut baik. Tapi kalau nggak mau gonjang-ganjing politik dan mengganggu pemerintah, nggak usah ada pemilu. Karena itu membangun gonjang-ganjing politik, nggak usah ada pilkada. Udah tunjuk aja. Jadi Pak Jokowi. Tapi ada indikasi memang akan oposisi apabila kemudian yang dipilih bukan siapa itu? Tadi Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan memang Golkar ini kan selama ini selalu berada di itu sisi kan jelas, pemerintah. kalaupun Mas Bambang itu terpilih, kalau misalnya vote langsung dan dia terpilih,
ya pasti dukung pemerintahan dong. Sama kita jalan ini dengan pemerintahan ini. Indonesia ini harus bagus. Nggak ada yang punya niat untuk buat negeri ini nggak bagus gitu loh. Jangan merasa bahwa hanya kalangan tertentu yang kepingin Indonesia ini bagus. Jadi untuk menghindari perpecahan partai menurut Anda apakah Tidak ini ada akan yang jadi pecah, ini kompetisi. Kompetisi itu perbedaannya. Kompetisi dimaknai perpecahan. Harusnya kompetisi dimaknai sebagai sebuah kompetisi. Selesai kompetisi, selesai. Oke. Nah, ini problemnya kompetisi dimaknai sebagai perpecahan. Makanya saya katakan tadi, kalau kompetisi dimaknai sebagai perpecahan, tidak perlu ada pilpres, tidak perlu ada pemilu, tidak perlu ada pilkada. Anak-anak kita berkompetisi sepak bola jangan kita kasih karena nanti bisa ribut. Gitu loh. Inilah kan logikanya sesat ini. Baik. Gitu loh. Mas Hanta, tapi bagaimana Anda melihat bagaimana kemudian alur ataupun arah yang diberikan oleh politisi senior Golkar sendiri? Ya, ini yang memang agak menariknya, beda dengan di Bali, itu terpecah. Istilahnya patron-patron utama di Golkar, ada Pak Airlangga dulu, ada Pak Akbar Tanjung, kira-kira gitu. Kemudian Pak ARB lebih cenderung ke Setia Novanto. Kemudian Akom juga punya dan seterusnya. Nah, itu yang berbeda. Ini sepertinya Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya cenderung ke Pak Erlangganya relatif kuat. Itu satu. Yang tadi variabel saya katakan. Yang kedua adalah pesan Pak Luhut juga adalah operator politik yang juga memiliki peran yang sangat besar di Bali. Ya, itu juga variabel saya tidak paham dalamnya apakah membawa pesan penting atau memang itu inisiatif dari Pak Luhut gitu. Nah, yang ketiga dari ini juga kita lihat dari dinamika yang berkembang di dinamika Golkar ini, kompetisinya selalu muncul dua. Ini kan Bambang Susatyo ini memang adalah calon penantangnya Erlangga terkuat. Dan dari yang banyak itu kan selalu mengerucut menjadi dua. Semua yang saya sampaikan tadi sampai terakhir Setia Novanto dan Ade Komarudin. Nah, itu selalu muncul dua. Cuma dia berakhir selalu dengan kompetisi. Nah, ini Golkar untuk pertamanya membuat, saya kira dulu pernah dipaksakan dengan Pak Abu Rizal Bakri juga seingat saya, tetapi kemudian menjadi dua kubu. Nah, tantangannya saya ingin mengingatkan, nanti kita uji 5 tahun lagi, Golkar ini trennya turun terus. Kursinya turun sejak era reformasi. Meskipun kabar buruk buat Golkar, kabar baik buat partai lain kan, kuenya kan tetap sama gitu. Yang kedua, ceruknya itu semakin mengecil, jadi harus diantisipasi ini ya, kita lihat grafisnya. Nah, ini juga menjadi penting bagi Golkar untuk mencari ceruk pemilih baru. Dan apakah Golkar hanya berpikir jangka pendek? Ini kan saya melihat hanya kebutuhan jangka pendek. Tapi ketika kemudian Munas tidak ada kompetisi yang sedemikian sengit antara dua tokoh, karena kali ini kemudian yang paling kuat adalah Erlangga, bisakah kemudian membuat partai Golkar justru fokus untuk menentukan arahnya? Saya melihat terbalik. Kalau ada kompetisi, justru memberikan faedah politik juga besar buat partai itu. Karena kita misalnya ketahui buat pada saat Nasdem pernah punya inisiatif akan bikin konvensi capres, kompetisi. Apakah buruk? Akan ada banyak kubu yang dukung? Enggak. Kalau ada panggung politik atraktif, itu akan menjadi citra positif bagi partai. Mengundang perhatian publik, orang melihat Golkar berkompetisi dan seterusnya. Positif, tidak selalu dilihat negatif. Tapi kan kita lihat ada sejarah kepemimpinan di Golkar yang sampai dualisme 2 tahun masing-masing. Ada dua pihak yang merasa menjadi ketua umum. Ada faktor eksternalnya juga, kemudian sebagainya. Yang kemarin juga kita ingat ya, begitu kerasnya Setia Novanto, kemudian Ade Komarudin, tidak ada yang bikin partai baru ya, seingat saya ketua umum. Jadi nggak selalu ada variabel itu. Dan saya yang paling penting, demokrasi itu jangan merasa kompetisi itu sesuatu yang buruk. Nah, ini berbahaya. Cara kita berpikir semuanya mau aklamasi, semuanya tidak boleh ada pilkada langsung, tidak ada pilpres langsung, semuanya aklamasi, tidak boleh stabilitas politik harus di atas segala-galanya. Itu yang saya kira bedakan antara demokrasi dan Jadi stabilitas. satu ya, saya Singkat saja sebelum kita jeda, Pak Andi. garis bawah ya. Munas Ancol itu ada ya, dalilnya pada waktu itu karena dianggap tidak demokratis. Aklamasi oleh pemilih Pak Dan itu ARB. di-SK-kan oleh negara ya melalui Menkumham. Gitu loh. Jadi nah sekarang kan kita lihat terjadi yang begini gitu, tapi tempatnya sudah berbeda. Tapi sulit untuk bikin tandingan karena sudah dukung pemerintah yang ini. Oke, Beda baik. dengan- Mas Hanta dan juga Udah Pak pasti Andi, kita nggak akan lanjutkan di-SK-kan. kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi malam ini. Pak Andi, ini surat pengunduran diri Bamsud sebagai calon ketua umum kapan akan diserahkan? Karena sampai saat ini masih dalam posisi sebagai bursa ataupun sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Ya saya kira nggak perlu ada surat lah, orang sudah tahu semua kan. Ya, paling nanti kan kita bisa lihat nanti pasti munasnya aklamasi kan. Tapi Anda sebagai pendukung Bamsud akan kemana
setelah kemudian Bamsud menyatakan Enggak, mundur? saya mendukung Pak Bambang Susatyo itu karena saya melihat sosok Pak Erlangga sudah cukup ya memimpin Golkar itu ganti-gantian lah gitu ya. Kecuali super banget gitu, bagus banget. Nah, karena itu kenapa kita mendukung Pak Bambang? Karena kita anggap perlu orang baru yang kita coba ini orang. Nggak lebih dari itu. Nah, tapi kan kemudian Pak Bambangnya tidak bersedia melakukan masuk ke arena untuk kontes pertandingan ini. Anda sebagai pendukung sempat ada merasa kecewa ataupun terbesit kecewa nggak ada ketika kecewa, kemudian Bamsud cuman untuk mundur? menyayangkan aja, nggak kecewa. Tidak kecewa tapi menyayangkan. Menyayangkan saja, tidak kecewa. Beda Kan- tipis ya kan sebetulnya. Ya kecewa itu kan lebih pada perasaan ya, nggak boleh kita bawa perasaan urusan begini. Tapi menyayangkan itu kan kita pakai akal sehat saja. Orang kan banyak harapan ya terhadap Pak Bambang untuk memimpin partai besok dengan sebuah keyakinan kalau dia memimpin partai ini akan jauh lebih baik. Karena kita sudah merasakan bagaimana Pak Erlangga memimpin selama ini. Nah tapi kan tidak mau, nah karena itu kita tetap hormati juga secara akal sehat kan nggak mungkin marah-marah kita kan. Kita harus hargai konsensus ini dan kita akan lihat sejarah kan nanti akan melihat ini apakah langkah ini langkah yang baik untuk diri sendiri pribadi-pribadi atau memang langkah yang baik untuk partai. Nah concern kita saya secara pribadi tentu concernnya partai. Oke, baik kalau kita lihat sejarah Munas Golkar sebelum-sebelumnya selalu ada kompetisi, selalu ada kemudian ketegangan dan situasi yang memanas. Untuk kali ini akan menjadi anti klimaks, Mas Hanta? Ini bukan kursi panas lagi, udah kursi dingin. Kursi sekarang. dingin. Kalau panas itu kan pertarungannya ada kompetisi. Kalau arahnya lebih ke aklamasi. Kalau itu ya anti klimaks. Meskipun yang Sumringah tadi dengan bangga Kang Aceh tadi menarik seragamnya lengkap. Ini kenapa ini Bung Andi enggak ya? Justru udah biru muda. Lama-lama biru jadi juga, Bang Ical, lama-lama jadi biru tua ini. Bang Ical udah biru tua itu Bang Ical. Sudah geser. Nah, saya kira justru dari konteks saya tidak pada fokus pada Erlangganya, Pak Bamsudnya, siapapun lah calon dari Golkar, kita sama-sama mengikuti proses demokrasi karena partai politik kan sebagai salah satu institusi penting demokrasi, maka Golkar catatan saya mengalami kemunduran dalam konteks demokrasi, kemunduran dalam kontestasi, dalam kualitas berdemokrasinya mengalami kemunduran, dan ini sepertinya memang konteks jangka pendek ya. Dari satu sisi kita tahu Golkar juga adalah partai yang menjadi salah satu andalan pijakan kekuasaan saat ini. Katakan Pak Jokowi sangat membutuhkan Golkar untuk pegangan kuat ketika berhadapan di internal koalisi. Ada PDIP, ada Nasdem dan sebagainya. Justru mungkin Golkar adalah partai yang paling mungkin dan paling bisa dikontrol secara penuh dibanding partai-partai yang lainnya. Di sisi yang lain Pak Erlangga juga membutuhkan dukungan yang kuat untuk terpilih kembali. Jadi ini simbiosis politik mutualismenya semuanya saling membutuhkan konteks jangka pendek. Kalau tadi ditanyakan oleh Bung Andi soal kemungkinan untuk konteks Golkarnya belum tentu. Nah inilah PR Golkar nanti ke depan. Bagaimana setelah Munasnya kalau terpilih lagi mengkonsolidasi lagi. Jangan-jangan ini seperti api dalam sekam. Justru tidak terlembaga faksionalismenya. Nanti menjelang 5 tahun ke depan akan ada faksionalisme yang tajam. Nah ini manajemen konflik sendiri gitu. setelah kemudian tidak ada lagi menurut Anda tadi anti klimaks, tidak ada kompetisi yang sengit. Ini akan seperti apa ke depannya? Mas Hanta, tapi tahan dulu, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pak Andi, tadi dikatakan oleh Mas Hanta ini Munas seolah-olah seperti anti klimaks. Apa kemudian yang ditunggu oleh seorang Pak Andi yang sebelumnya mendukung Bambang Susatyo dari Munas Golkar ke-10 kali ini? Iya, ini kan realitas yang harus kita terima kan. Walaupun tadi kita menyayangkan lah partai ini udah kayak partai orang tua gitu, berpikirnya mapan kan, tidak mau ada keributan, tidak mau ada kompetisi, itu kan yang kita sayangkan. Tapi di satu sisi kan mengatakan bahwa kepingin menjaring pemilih milenial gitu ya, anak-anak muda yang jauh lebih dinamis sebenarnya. Tapi kan etalasenya nggak menunjukkan seperti itu. Nah, sudah terjadi, karena itu kita harus ikhlas ini menerima ini sudah terjadi seperti ini dan kita akan lihat ke depannya ya kalau menurut saya. Nanti kan sejarah kan, tugas kita hidup ini kan cuma satu aja ini, menorehkan sejarah kita dalam generasi-generasi yang akan datang. Nah kita akan lihat pelaku-pelaku sejarah yang hari ini itu akan ditorehkan nggak sejarahnya dengan baik oleh tinta emas pada generasi itu. Nah karena saya yakin sekali
bahwa kompromi itu saya yakin sekali ya itu tidak sehat buat partai. Tapi dengan Munas yang cenderung dingin, cenderung adem seperti ini, apakah kemudian bisa mendukung soliditas Golkar sebagai sebuah partai politik besar yang sudah berumur lebih dari 50 Gini, tahun ini? untuk mau menang itu kita memahami ya, orang memahami kalau mau menang itu solid gitu. Tidak juga. Oke. Jadi ada kompetisi hangatnya di internal bisa membuat kita menang juga. Dan ingat dulu yang membuat Golkar itu menang tahun 2004 itu karena ada konvensi. Capres. Bayangkan tuh konvensi itu terjadi hampir 6 bulan, kompetisi orang, Golkar dijadikan tempat orang untuk berkompetisi dengan sehat. Nah, pelembagaan kompetisi itu yang harus kita hidupkan dan kita dewasakan. Baik. Nah, jangan kita mundur ke belakang kayak Bung Hanta tadi bilang. Ini kan mundur kita ini ke belakang. Oke, baik Pak Adi, Ika ke Mas Hanta, ringkas saja. Ini langkah dari calon Ketua Umum Petahana Airlangga Hartarto nampaknya akan sangat mulus ketika Bambang Susatyo sudah mengundurkan diri. Artinya next apa kemudian bagi Golkar sebagai partai politik tantangan terberatnya? Ringkas saja Mas Hanta. Ya setelah ini kita nunggu jajaran DPP-nya seperti apa. Kalau tantangannya adalah bagaimana tadi membalik trennya. Kalau saya memprediksi jika Golkar tidak melakukan terobosan-terobosan besar, maka akan konsisten tren penurunan kursi. Dan sekarang juga popular vote-nya itu sudah nomor 3 loh, meskipun kursinya masih nomor 2. Jadi bisa jadi nanti nomor 4. Dan tidak menutup kemungkinan akan disalib, akan dikalahkan oleh partai-partai seperti Nasdem dan sebagainya. Itu perlu ujian tapi ya, kalau boleh dicatat ini boleh ini, karena butuh ujian dengan bersabar. Yang kedua, tesis tentang pengaruh kekuasaan itu semakin menguat. Tingkat pelembagaannya kuat, tapi Golkar semakin tidak otonom. Baik, Mas Hanta dan juga Pak Andi, terima kasih telah berbincang malam hari ini dalam Prime Talk. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup akhir kita dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.